Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Teman-teman, ini adalah video pertamaku, semoga kalian suka. Di sini aku akan menceritakan tentang kisah Islami Asiyah binti Muzahim yang memiliki suami bernama Fir'aun yang mengaku dirinya sebagai Tuhan, yang hidup pada zaman Nabi Musa. Siapa sangka Fir'aun yang seperti itu memiliki istri yang teguh pendiriannya, teguh keimanannya, sehingga Asiyah binti Muzahim menjadi salah satu dari 4 wanita terbaik penghuni surga. Tanpa berlama-lama, langsung aja kita ke ceritanya. Nama lengkapnya adalah Asiyah binti Muzahim. Jadi sebelum dinikahi oleh Fir'aun, Asiyah ini memang sudah berasal dari keluarga terhormat, dari Bani Israel dan juga keturunan para nabi. Asiyah dikenal dengan keimanannya yang sangat kuat, akhlaknya mulia, dan juga hidup sejaman dengan Nabi Musa. Dan Asiyah ini menjadi ibu angkat dari Nabi Musa alaihissalam. Awal mula pernikahan Asiyah dan juga Fir'aun bukan berasal dari suka sama suka, tapi melainkan karena tekanan dan juga ancaman. Ya, seperti yang kalian ketahui, Fir'aun ini adalah raja yang kejam, teman-teman. Awal mula ketertarikan Fir'aun kepada Asiyah itu karena akhlaknya yang mulia. Akhirnya Fir'aun ini menyuruh orang kepercayaannya ya untuk menyampaikan maksud dan niatnya untuk melamar Asiyah. Tentu Asiyah sebagai wanita yang solehah menolak, meskipun raja ya ditolak, teman-teman. Karena Asiyah tahu kalau Fir'aun adalah raja yang kejam, raja yang dolim, raja yang suka menindas. Tapi tahu nggak balasan dari Fir'aun apa? Jadi Fir'aun setelah mengetahui hal tersebut, mengetahui kabar tersebut, akhirnya Fir'aun menculik kedua orang tua Asiyah dan mengancam akan menyiksa dan juga membakar orang tuanya hidup-hidup. Sebagai anak yang tidak ingin terjadi apa-apa dengan kedua orang tuanya, akhirnya dengan berat hati Asiyah menerima lamaran Fir'aun dengan beberapa syarat. Yang pertama, Fir'aun harus membebaskan orang tuanya. Yang kedua, Fir'aun harus membangunkan rumah yang layak untuk orang tuanya. Yang ketiga, menurut beberapa riwayat, teman-teman, Asiyah ini nggak mau tidur bersama Fir'aun meskipun sudah jadi suami istri. Nah, berhubung Fir'aun ini sudah sangat mencintai Asiyah, akhirnya Fir'aun menerima semua syarat-syarat dari Asiyah. Jadi singkat cerita, Asiyah ini sudah menikah dengan Fir'aun meskipun Asiyah apa-apa tinggal minta, meskipun Asiyah berada di istana yang mewah pada waktu itu, tapi itu tidak membuat hati Asiyah bahagia, teman-teman. Justru Asiyah ini merasa tertekan. Selain tinggal di lingkungan istana yang kufur, semuanya kufur. Ya, jadi pada waktu itu yang Asiyah ketahui hanya Asiyah lah yang beriman. Gak cuma itu, Asiyah juga langsung melihat kekejaman Fir'aun secara langsung. Bagaimana Fir'aun menindas, ya, menyiksa orang-orang yang lebih lemah. Ya, jadi Fir'aun ini gak segan-segan, guys, menghabisi justru orang-orang yang tidak patuh, langsung dihabisi. Nah, makanya Asiyah ini menyembunyikan keimanannya rapat-rapat. Jadi berdoa di dalam kamar. Jadi nggak berani menampakkan keimanannya. Jadi selama pernikahan bertahun-tahun dengan Fir'aun, Fir'aun nggak tahu kalau Asiyah ini adalah orang yang beriman. Jauh sebelum kelahiran Nabi Musa, Fir'aun ini memang dikenal sebagai raja yang zalim, suka menindas terutama terhadap orang-orang Bani Israel. Jadi ada beberapa sebab di sini kenapa Fir'aun sangat membenci orang-orang Bani Israel. Yang pertama, mereka adalah orang pendatang. Ya, jadi perlu kalian ketahui, di Mesir ini ada 2 macam suku. Yang pertama, suku Kibti. Ya, ini adalah golongannya Fir'aun, warga Mesir kuno asli, warlock gitu ya. Terus yang kedua, ini adalah Bani Israel. Nah, Bani Israel ini beda dengan yang sekarang ya. Kalau yang sekarang itu Israel, sebuah bangsa. Kalau yang dulu itu adalah sebuah garis keturunan. Bani Israel adalah keturunan langsung dari Nabi Yakub alaihissalam. Jadi di Bani Israel ini, teman-teman, memang dari dulu sudah diturunkan banyak nabi. Jadi Bani Israel bisa dibilang adalah keturunan yang mulia. Nah, kenapa Fir'aun bisa sebenci itu? Karena makin lama populasi dari Bani Israel ini semakin banyak, yang bikin Fir'aun khawatir, takutnya orang-orang ini semakin kuat, semakin kompak, takutnya bisa menggeser kekuasaannya Fir'aun. Makanya biar mereka kena mental, biar mereka nggak berani macam-macam, akhirnya dijadikanlah orang-orang Bani Israel, terutama yang laki-laki, untuk dijadikan budak untuk membangun kota-kota besar di Mesir pada waktu itu.
Penindasan dan penyiksaan terhadap orang-orang Bani Israel berlangsung sangat lama sampai suatu ketika Fir'aun ini bermimpi. Dalam mimpinya yang bikin Fir'aun cemas berhari-hari, Fir'aun itu melihat ada bola-bola api berasal dari Baitul Maqdis menghancurkan kerajaannya, meratakannya, menghancurkan rumah-rumah orang Kipti dan membiarkan rumah-rumah orang-orang Bani Israel. Nah, mimpi ini sangat nyata teman-teman, yang bikin Fir'aun ini nggak bisa tidur berhari-hari. Mau tidur, setiap tidur mimpi lagi. Jadi ada beberapa riwayat yang bilang kalau mimpi itu tidak hanya satu kali saja, tapi berkali-kali. Berawal dari kecemasan itulah akhirnya Fir'aun memanggil semua ahli nujum istana untuk mengartikan mimpinya tersebut. Fir'aun cerita kalau ada bola-bola api dari Baitul Maqdis yang menghancurkan kerajaannya, menghancurkan apa yang sudah dimilikinya, menghancurkan apa yang sudah dibangunnya selama bertahun-tahun. Akhirnya salah satu ahli nujum istana maju, kemudian bilang nih ke si Fir'aun, bahwa kelak akan lahir bayi laki-laki dari keturunan Bani Israel yang akan menghancurkan Fir'aun. Nah, berawal dari itulah teman-teman, akhirnya Fir'aun ini marahnya semakin menjadi-jadi terhadap Bani Israel, ya, kebenciannya semakin mendalam kepada orang-orang Bani Israel. Sampai akhirnya Fir'aun memerintahkan para prajuritnya untuk menghabisi bayi-bayi laki-laki yang lahir dari keturunan Bani Israel. Ini memang kejam banget ya. Sejak perintah itu dikeluarkan, ini adalah hari-hari yang paling menegangkan terutama untuk orang-orang Bani Israel. Gimana enggak guys? Jadi prajurit ini sampai standby di depan rumah. Jadi orang-orang Bani Israel pada waktu itu nggak bisa kemana-mana. Mau kabur ya ditungguin sama prajurit-prajuritnya. Jadi kalau ada bayi yang lahir perempuan ditinggalin, kalau yang lahir laki-laki langsung dihabisi di tempat. Perintah ini berjalan lama bertahun-tahun sampai suatu ketika salah satu menterinya Fir'aun ini guys, ini mikir, ini lama-lama kalau bayi laki-laki dari golongan Bani Israel dihabisi semua, lama-lama siapa yang akan membangun kota ini? Siapa yang akan dijadikan budak? Yang tersisa hanyalah yang tua-tua saja. Nah, berawal dari kebingungan itulah akhirnya menterinya ini langsung menghadap Fir'aun, menyampaikan apa yang bikin dia kepikiran. Jadi dia bilang, gimana nih Fir'aun, kalau lama-lama begini ya, tidak ada budak lagi. Ini akan menyusahkan kita. Berawal dari keresahan menterinya, akhirnya Fir'aun ini meminta pendapatnya, kemudian si menteri maju lagi nih. Gimana kalau semisal peraturannya dirubah Raja? Jadi tahun ini adanya pembunuhan, tahun selanjutnya tidak ada. Jadi diharapkan bayi-bayi laki-laki yang lahir di tahun pembebasan ini kelak tetap dijadikan budak. Jadi Mesir benar-benar tidak kehilangan budak-budaknya. Nah, mendengar usulan dari menterinya tersebut, akhirnya Fir'aun setuju dan menerapkan peraturan baru. Jadi peraturannya diselang-seling. Tahun sekarang adanya pembunuhan, tahun selanjutnya tidak ada. Nah, pada masa pemberlakuan peraturan baru, ya, Harun, saudaranya Musa ini lahir di tahun tidak terjadinya pembunuhan. Jadi Harun selamat. Nah, sedangkan Musa lahir di tahun selanjutnya, lahir di tahun adanya pembunuhan. Nah, mengetahui hal tersebut, akhirnya ibunya Musa ini takut dan khawatir, akhirnya mengasingkan diri jauh dari pandangan tentara-tentara Fir'aun. Di saat Nabi Musa lahir, ibunya yang sangat takut terjadi apa-apa terhadap bayinya, Allah kemudian memberikan ilham, menenangkan ibu Musa untuk tetap menyusuinya, kemudian naruh bayinya di dalam peti. Nah, jadi peti itu sama ibunya Musa diberi tali, teman-teman. Kalau ada prajurit Fir'aun datang, ya, kemudian ibunya Musa ini menghanyutkan petinya ke Sungai Nil. Ketika prajurit-prajurit pergi, kemudian ibunya Musa menariknya kembali, akhirnya menyusuinya lagi. Nah, hal itu dilakukannya berhari-hari sampai suatu ketika ibunya Musa ini lupa, belum menalikan petinya tersebut. Sampai akhirnya petinya itu terbawa arus, teman-teman. Akhirnya ibunya Musa yang panik, meminta saudarinya Musa, kakaknya Musa, kakak perempuannya untuk mengikuti kemana arahnya peti tersebut pergi. Jadi setelah itu kakak perempuan Nabi Musa ini langsung mengikuti kemana peti tersebut terbawa arus, teman-teman. Sampai suatu ketika, jadi petinya ini berhenti di dekat istananya Fir'aun. Meskipun arus lagi deras-derasnya, jadi peti ini tetap hanya terombang-ambing aja digerakkan ombak. Jadi semacam menunggu seseorang untuk mengambilnya, teman-teman.
Melihat petinya mengarah ke istananya Fir'aun, kakak perempuannya ini langsung mengadukan kepada ibunya. Jadi mendengar hal tersebut, ibunya ini langsung histeris, ibunya ini langsung pandangannya kosong. Jadi kayak pengen ngaku aja kalau itu adalah anak saya gitu. Tapi Allah tetap menahannya. Asiyah binti Muzahim yang pada waktu itu lagi jalan-jalan dengan pelayannya, dengan para dayang, ya. Jadi dayangnya ini melihat sesuatu kayak kotak gitu ya di Sungai Nil, kemudian memberitahukan kepada Asiyah. Asiyah kemudian memerintahkan kepada dayangnya untuk mengambil peti tersebut. Nah, diambilnya peti tersebut oleh dayangnya. Dayangnya ini nggak berani membuka sampai akhirnya di hadapannya Asiyah. Kemudian dibukalah, ternyata di dalam peti tersebut ada seorang bayi laki-laki yang manis, rupawan ya. Jadi Allah telah menanamkan rasa cinta terhadap Asiyah. Jadi Asiyah ini kayak menemukan harta karun, teman-teman. Asiyah ini langsung, wah ini anakku gitu. Jadi sebagaimana kalian ketahui, Asiyah ini bisa dibilang kesepian ya. Jadi meskipun menikah dengan Fir'aun, ya, dia itu tidak mau tidur sama Fir'aun, tidak memiliki keturunan, sampai akhirnya Asiyah menemukan ada bayi, langsunglah Asiyah ini langsung ada keinginan, ada rasa cinta yang telah Allah tanamkan, jadi ingin merawat anak kecil tersebut. Kemudian Asiyah membawanya ke hadapan Fir'aun dan mengatakan akan mengadopsinya, akan mengangkatnya menjadi anak. Fir'aun yang dari awal ini memang curiga. Jangan-jangan ini adalah orang yang nanti akan melengsarkan saya. Fir'aun ini udah siap-siap menebas, teman-teman. Sampai akhirnya dibujuklah oleh Asiyah. Jangan, dia hanyalah anak-anak. Semoga dia bermanfaat untukku dan untukmu. Ya, Fir'aun yang pandangannya udah sinis ini tidak bisa berkata-kata apa lagi karena yang meminta Asiyah. Jadi semua permintaan Asiyah ini dipenuhi oleh Fir'aun. Singkat cerita, ya, Asiyah ini sudah menjadi ibu angkatnya Nabi Musa, teman-teman. Di tengah kebahagiaan Asiyah binti Muzahim, masalah kecil muncul, teman-teman. Jadi Nabi Musa ini menangis, lapar, pengen nyusu. Akhirnya dipanggillah ibu susu istana untuk menyusui Nabi Musa. Dan anehnya, tidak ada satupun yang diterima, ditolak semua oleh Nabi Musa. Akhirnya istana memberikan pengumuman, woro-woro, siapa saja yang bisa menyusui Musa akan diberikan imbalan. Kemudian berdatanganlah ibu susu dari segala penjuru, tapi anehnya tidak ada satupun yang diterima, teman-teman. Hingga suatu ketika ya, kakaknya Nabi Musa, kakak perempuannya itu mendengar langsung, kemudian menghampiri Asiyah binti Muzahim kalau dia itu kenal seorang ibu susu yang bisa menyusui Nabi Musa. Mendengar hal tersebut, Asiyah binti Muzahim bilang gini, ya udah panggil aja ke sini. Gitu ya. Singkat cerita, kakaknya Nabi Musa ini sampai ke rumahnya dan mengatakan apa yang dialaminya. Mendengar hal tersebut, Ibu Musa sangat senang, kemudian bergegas menuju istana bersama kakak perempuannya. Kemudian ketika bertemu dengan Nabi Musa, ya, yang tidak lain adalah ibu kandungnya sendiri, ya, Nabi Musa seperti biasa langsung lahap, teman-teman. Ya, melihat hal tersebut, Asiyah binti Muzahim ini senang banget dan menawarkan Ibu Musa untuk tinggal di istana saja. Tapi Ibu Musa ini justru menolaknya karena Ibu Musa ini juga memiliki anak dan juga suami, punya keluarga yang harus dilayaninya. Nah, kemudian Ibu Musa ini meminta bagaimana kalau Nabi Musa ini, kalau Musa kecil dibawa saja ke rumahnya. Nanti kalau masa menyusui sudah selesai, Nabi Musa akan dikembalikan lagi ke pangkuan Asiyah binti Muzahim. Jadi ketika mendengar penjelasan dari ibunya Musa, Asiyah binti Muzahim menyetujuinya. Nggak cuma itu ya. Jadi selain Ibu Musa ini senang banget ketemu dengan anak kandungnya, Ibu Musa juga mendapatkan imbalan dari istana. Jadi senang banget, guys. Jadi dirawatlah Musa selama masa menyusui sampai akhirnya nanti bakalan dikembalikan lagi ke pangkuan Asiyah binti Muzahim. Setelah beberapa tahun diasuh oleh ibunya sendiri, akhirnya tibalah waktunya Musa diantarkan kembali ke pangkuan Asiyah binti Muzahim. Jadi Asiyah ini udah nunggu lama dan seneng banget ngelihat Musa sudah kembali ke dekapannya, teman-teman. Jadi sejak saat itu Musa dirawat oleh Asiyah langsung. Dirawatnya dengan kasih sayang, perhatian penuh, diberikannya baju yang layak, makanan yang layak, bak pangeran gitu ya.
dan juga pastinya melindungi dari kekejaman Fir'aun. Bahkan ada satu momen di mana pada waktu itu Fir'aun sedang menggendong Musa. Kemudian Musa menarik jenggotnya yang membuat Fir'aun marah dan ingin membunuhnya. Melihat hal tersebut tentunya Asiyah membujuk lagi, jangan marah-marah, jangan kau membunuhnya, karena dia masih kecil, dia belum berakal, itu hanyalah kepolosan anak-anak saja. Kemudian Asiyah binti Muzahim mengusulkan kepada Fir'aun agar memberikan tes, ujian kepada Musa untuk membuktikan bahwa apa yang dilakukan oleh Musa adalah hal yang lumrah yang terjadi, yang dilakukan anak-anak. Ini semata-mata untuk meredam kemarahan Fir'aun pada waktu itu. Kemudian Musa dihadapkan oleh dua pilihan guys. Ada batu permata di hadapannya dan juga bara api. Batu permata melambangkan kekuasaan, melambangkan kekayaan. Dan bara api melambangkan bahaya. Pada awalnya Musa akan mengambil permata. Sampai pada akhirnya ditepislah tangannya oleh malaikat Jibril untuk mengambil bara api. Kemudian Nabi Musa memakannya sampai membuat lidahnya melepuh guys. Melihat hal tersebut ya, Fir'aun merasa aman. Oh, jadi apa yang dilakukan Musa itu ya memang hal yang wajar gitu ya. Jadi selamatlah Musa dari kekejaman Fir'aun. Jadi Fir'aun ini menyangka bahwa Musa ini ya memang seperti anak-anak biasa, tidak berakal, belum memiliki akal teman-teman. Setelah bertahun-tahun akhirnya Musa tumbuh sebagai pangeran yang sangat disayangi oleh Asiyah. Jadi Musa ini tumbuh dengan segala fasilitas kerajaan. Musa tumbuh sebagai pemuda yang kuat, yang cerdas tentunya. Nah, meskipun berada di istana yang megah pada waktu itu, yang apa-apa tinggal minta, tinggal ambil, tapi Musa tahu nih identitas aslinya sebagai Bani Israel. Jadi selama masa-masa tumbuhnya Musa, Musa melihat sendiri kekejaman ayah angkatnya, si Fir'aun ini, menyiksa orang-orang Bani Israel. Ya, padahal Bani Israel ini nggak salah. Tapi ya Fir'aunnya aja seperti itu. Sampai suatu ketika ya, jadi ada satu titik di mana si Musa ini lagi jalan-jalan, tiba-tiba ngelihat prajurit Fir'aun sedang menyiksa orang-orang Bani Israel. Nah, jadi melihat ketidakadilan itu, melihat kesewenang-wenangan itu, Musa akhirnya melerai teman-teman. Nah, saat dilerai, prajurit ini nggak terima. Akhirnya terjadilah baku hantam yang seketika menewaskan prajurit Fir'aun ini. Akhirnya informasi ini menyebar dan langsung didengar oleh Fir'aun. Fir'aun yang nggak terima kalau masalah Bani Israel ya. Pokoknya apa-apa Bani Israel yang salah. Akhirnya Fir'aun memerintahkan untuk menangkap Musa. Musa yang sangat ketakutan pada waktu itu tanpa berpikir dua kali langsung melarikan diri dari Mesir menuju Madian. Nah, ini adalah titik balik untuk Nabi Musa menjadi orang yang lebih bijak lagi sampai akhirnya beliau nanti menjadi utusan Allah untuk memerangi si Fir'aun ini teman-teman. Singkat cerita, perjalanan Musa dari Mesir menuju Madian ini dilakukan tanpa bekal, tanpa persiapan. Bahkan ada beberapa riwayat yang mengatakan kalau Nabi Musa ini tidak menggunakan alas kaki teman-teman. Jadi bisa dibayangkan betapa capeknya, laparnya Nabi Musa selama perjalanan itu. Bahkan ada yang menyebutkan kalau Musa ini hanya memakan tumbuh-tumbuhan selama perjalanannya. Sampai akhirnya Musa beristirahat di bawah pohon yang rindang karena kecapean sudah melakukan perjalanannya berhari-hari dari Mesir menuju Madian. Di situ Musa melihat dua gadis yang sedang mengantre memberikan minum ternak-ternaknya teman-teman. Di situ Musa bertanya, kamu ngapain di sini? Kami tidak bisa membaur dengan mereka. Kami harus mengantri untuk memberikan minum ternak-ternak kami. Nah, akhirnya sumur yang tadinya terbuka, teman-teman, akhirnya ditutup lagi oleh para pengembala. Ya, batunya besar bisa diangkat oleh 10 orang. Nah, melihat hal tersebut, akhirnya Musa mengangkat lagi batunya, kemudian memberikan minum ternak-ternaknya milik si gadis tersebut. Ya, jadi bayangkan guys, batu yang bisa diangkat oleh 10 orang, bisa diangkat oleh Nabi Musa hanya dengan satu orang saja, yaitu Nabi Musa sendiri. Jadi Nabi Musa ini memang kuat teman-teman. Akhirnya kedua putri tersebut pulang dan menceritakan apa yang sudah dia alami, apa yang sudah mereka alami kepada ayahnya. Jadi ayahnya si putri ini udah sepuh guys, mau tidak mau ya kedua putri ini yang memberikan makan, yang memberikan minum ternak-ternaknya. Nah, akhirnya salah satunya mengusulkan bagaimana ayah kalau semisal orang tersebut dijadikan pekerja saja. Karena kita benar-benar kekurangan orang laki-laki.
Nah, mendengar apa yang diusulkan oleh putrinya tersebut, ayahnya kemudian memerintahkan putrinya untuk mendatangi Nabi Musa dan mengajaknya ke rumah. Nah, sampailah Musa ke rumah si orang tua tadi, ayahnya kedua putri tersebut. Kemudian Nabi Musa menceritakan apa saja yang sudah dialaminya. Jadi Musa ini bercerita kalau dia itu adalah anak angkat Fir'aun, kemudian sekarang menjadi buronan gitu ya. Gak cuma itu, dia juga menceritakan bagaimana perjalanannya dari Mesir menuju Madian, apa saja yang dimakan, semuanya diceritakan sampai akhirnya ayahnya kedua putri tersebut, dia bilang gini, kamu sekarang sudah aman. Kamu sekarang sudah aman, jarak Mesir menuju Madian ini sangat jauh sekali. Tidak mungkin tentara Fir'aun bakalan datang ke sini. Akhirnya orang tua tersebut menawarkan pekerjaan kepada Musa untuk mengembala ternak-ternaknya dan menikahi salah satu dari kedua putri tersebut dengan mahar bekerja 8 tahun di sana, teman-teman. Nah, jadi singkat cerita, Musa sudah menikahi salah satu putri dari orang tua tersebut. Hingga akhirnya Musa ini nggak terasa ya, udah 10 tahun aja di sana. Jadi awalnya maharnya kan 8 tahun bekerja. Jadi 2 tahun menurut riwayat, ini dilakukannya dengan sukarela. Sampai akhirnya Musa ini sudah waktunya pulang ke Mesir karena sudah memang merindukan keluarganya. Akhirnya berpamitanlah Musa kepada orang tuanya dan perjalanan dimulai, teman. Bisa dibilang perjalanan Nabi Musa dari Madian menuju Mesir adalah perjalanan yang besar, perjalanan yang suci. Karena di perjalanan inilah, teman-teman, Allah mengangkat Nabi Musa menjadi seorang utusan untuk memimpin kaumnya memerangi Fir'aun dan juga semua bala tentaranya. Singkat cerita, saat di tengah perjalanan menuju Mesir, Musa yang sedang beristirahat bersama keluarganya melihat api di Bukit Tua. Berawal dari rasa penasarannya, akhirnya Nabi Musa menghampiri sumber cahaya itu tadi. Sesampainya di sana, akhirnya Allah memerintahkan Nabi Musa untuk melepas sandalnya, karena Nabi Musa berada di area yang suci. Bahkan beberapa riwayat mengatakan kalau Allah menampakkan wujudnya yang membuat Nabi Musa pingsan seketika karena nggak kuat, teman-teman. Nah, jadi singkat cerita, Nabi Musa sudah tersadar dari pingsannya, kemudian Allah mengangkat Nabi Musa menjadi seorang utusan dan memberikannya 2 mukjizat. Yang pertama, tongkat yang bisa dijadikan ular. Yang kedua, tangan yang bercahaya. Jadi kalau semisal dimasukin ke dalam kantong, cahayanya hilang, ya cahayanya meredup. Kalau semisal diangkat lagi, cahayanya terang benderang lagi, teman-teman. Pada akhirnya Nabi Musa dan juga keluarganya tiba ke Mesir setelah melakukan perjalanan berhari-hari dari Madian. Di sini Nabi Musa langsung menghampiri Fir'aun, menghadap Fir'aun agar kembali ke jalan yang lurus. Dan tidak lupa juga Nabi Musa meminta Fir'aun untuk membebaskan kaumnya Bani Israel agar tidak disiksa lagi, agar tidak ditindas lagi, agar tidak diperlakukan sewenang-wenang lagi. Gitu, teman-teman. Nah, sontak mendengar apa yang diomongkan oleh Nabi Musa membuat Fir'aun tertawa, orang-orang yang ada di dalam juga tertawa, teman-teman. Nah, di sini Fir'aun juga nggak lupa bilang gini, kamu ini sesungguhnya orang yang tidak tahu berterima kasih. Aku tahu kamu, Musa. Kamu dari kecil ya ada di istana ini, kamu tumbuh besar di sini, diperlakukan seperti anak sendiri. Aku juga tahu perbuatanmu terhadap prajurit Mesir pada waktu itu. Mendengar apa yang dikatakan oleh Fir'aun, kemudian Nabi Musa mengaku bahwa pada waktu itu beliau ini memang hilaf karena melihat tindakan sewenang-wenang prajurit Mesir kepada Bani Israel pada waktu itu. Nah, Musa juga mengatakan kalau dia adalah seorang utusan, jadi selama perjalanannya menuju kota Mesir, Allah memberikan atau menjadikan Nabi Musa sebagai seorang utusan. Nah, jadi selama pembicaraan tersebut, teman-teman, apa saja yang diargumentasikan oleh Fir'aun berhasil dipatahkan oleh Nabi Musa. Hingga suatu ketika, Fir'aun ini merasa terpojok, kemudian menggunakan powernya gitu ya, untuk mengancam semua orang yang ada di dalam istana. Aku adalah Tuhan kalian yang paling tinggi. Kalau ada yang menyembah selain aku, siap-siap aja kalian akan dihukum. Siap-siap saja kalian akan menerima akibatnya. Mendengar apa yang dikatakan oleh Fir'aun, kemudian Nabi Musa bertanya lagi, apakah kamu akan tetap memenjarakanku meskipun aku tunjukkan kepadamu suatu bukti yang nyata?
Kemudian Fir'aun dengan entengnya gitu ya, dengan santainya dia bilang, tunjukkan Musa, tunjukkan kalau memang Tuhanmu itu ada. Nah, akhirnya setelah disepakati kapan harinya gitu ya, akhirnya di situ Nabi Musa melemparkan tongkatnya dan akhirnya menjadi ular besar. Sontak orang-orang yang ada di istana tersebut langsung kaget teman-teman ya, bagaimana bisa tongkat biasa kemudian menjadi ular yang besar. Nah, melihat hal tersebut ya, Firaun ini kemudian ketawa karena dia juga bisa seperti itu. Akhirnya dia memanggil semua para pesihir istana untuk melawan apa yang telah dilakukan oleh Nabi Musa. Kemudian para penyihir istana melemparkan tongkatnya satu persatu, semuanya berubah menjadi ular. Nah, di situ teman-teman, di situ ularnya Nabi Musa memakan semua ular-ular milik penyihir-penyihir itu tadi. Tek, semuanya habis. Melihat ular-ularnya habis dimakan oleh ular milik Nabi Musa, akhirnya para penyihir istana langsung mengakui kebenaran apa yang dibawa oleh Nabi Musa, kebenaran ajaran Nabi Musa. Melihat hal tersebut, akhirnya Fir'aun murka dan menjatuhkan hukuman kepada semua penyihir-penyihir istana pada waktu itu. Selama pertandingan antara Nabi Musa melawan penyihir-penyihir Fir'aun, di situ juga terlihat Asiyah binti Muzahim yang tidak lain adalah istri Fir'aun dan juga ibu angkat Nabi Musa. Nah, jadi Asia ini yang sudah melihat semuanya langsung, apalagi waktu Nabi Musa melawan penyihir-penyihir Fir'aun, bertambahlah keimanannya. Bertambah yakinlah Asia tentang keesaan Tuhan, ya, dan juga ada beberapa riwayat yang mengatakan kalau Asia ini langsung mengikuti ajaran Nabi Musa, menjadi pengikut Nabi Musa. Tapi keimanan Asia ini masih dilakukan secara sembunyi-sembunyi, belum belak-belakan di hadapan Fir'aun teman-teman. Sampai akhirnya peristiwa tragis menimpa Siti Masyito. Ya, Siti Masyito ini adalah pelayan Fir'aun yang bertugas menyisir rambut putri Fir'aun. Namanya adalah Siti Masyito. Jadi Masyito ini adalah pelayan Fir'aun yang bertugas menyisir rambut putrinya Fir'aun. Nah, pada suatu ketika ya, jadi Masyito ini menjatuhkan sisirnya, kemudian bilang gini, Bismillahirrohmanirrohim, yang artinya dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Nah, mendengar hal tersebut, putrinya Fir'aun bertanya, siapa itu? Apakah dia adalah ayahku? Nah, kemudian tersenyumlah si Masyito ini teman-teman. Masyito bilang gini, tidak, dia adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia adalah Tuhanku, Tuhanmu, Tuhan ayahmu, Tuhan nenek moyangmu. Mendengar hal tersebut, putri Fir'aun segera melaporkan hal tersebut, apa yang baru saja dia dengar kepada ayahnya si Fir'aun. Fir'aun yang marah kemudian memanggil Masyito, di hadapannya Fir'aun ini memaksa, aku adalah Tuhanmu. Nah, tetap aja Masyito ini teguh dengan pendiriannya teman-teman. Bahkan ketika Fir'aun mengancam akan menyiksa Masyito beserta anak-anaknya, Masyito tetap teguh pendirian. Akhirnya Fir'aun memanggil algojo-algojonya untuk menyiapkan tungku besar untuk memberikan siksaan kepada Masyito, teman-teman. Nah, di sini ya, singkat cerita, Masyito beserta anak-anaknya sudah dihadapkan dengan sebuah tungku besar yang mendidih, teman-teman. Jadi konon ketika tubuh manusia dimasukin ke dalam tungku besar itu, dia langsung jadi tulang belulang, guys. Nah, di situ sebelum siksaan diberikan, Fir'aun bertanya lagi nih, Masyito, kalau kamu mengakui kalau aku adalah Tuhanmu, kamu akan dibebaskan. Kamu akan bebas dari bahaya ini. Masyito tetap tegar, dia tetap tidak mau. Akhirnya Fir'aun memerintahkan algojonya untuk melemparkan anak-anaknya Masyito. Jadi hal ini sengaja Fir'aun lakukan agar Masyito melihatnya langsung. Bagaimana anak-anak Masyito ini berguguran satu persatu, teman-teman. Hingga suatu ketika giliran anak yang paling kecil. Jadi di posisi ini Masyito udah nggak kuat, Masyito udah hampir menyerah, teman-teman. Tapi ajaibnya, Allah memberikan kemampuan kepada anak yang masih dalam gendongan itu, ya. Kemudian ngomong gini, wahai ibu, ya, ini omongannya hanya didengar oleh Masyito, teman-teman. Wahai ibu, bersabarlah, sesungguhnya kita berada di atas kebenaran.
Mendengar hal tersebut teman-teman, Masito bertambahlah keimanannya, gak ada takut-takutnya lagi. Hingga akhirnya Masito beserta anaknya yang masih kecil dilemparkanlah ke dalam tungku besar tadi itu teman-teman. Nah, jadi kisah Masito ini diabadikan ada beberapa riwayat. Jadi waktu Nabi Muhammad sedang melakukan Isra Mi'rajnya, Nabi Muhammad mencium aroma yang sangat wangi, kemudian bertanya kepada malaikat Jibril, "Wahai Jibril, itu wangi apa?" Kemudian Jibril menjawab, "Wahai Rasulullah, itu adalah makam Siti Masito beserta anak-anaknya." Subhanallah. Itu adalah ganjaran teman-teman bagi orang yang tetap teguh dengan pendiriannya, tetap bersabar meskipun dihadapkan dengan kesulitan yang paling sulit sekalipun. Kembali lagi ke ceritanya teman-teman. Jadi saat penyiksaan Masito beserta anak-anaknya yang dimasukin ke dalam tungku yang besar, tungku yang panas, di situ juga ikut menyaksikan Asiyah binti Muzahim. Asiyah binti Muzahim yang gak terima perlakuan kejam Fir'aun terhadap Masito. Kemudian untuk pertama kalinya Asiyah binti Muzahim juga mengakui keimanannya. Jadi yang sebelum-sebelumnya keimanan Asiyah binti Muzahim dilakukan secara sembunyi-sembunyi, sekarang Asiyah binti Muzahim belak-belakan. Dia juga bilang, kalau Fir'aun adalah manusia biasa, kamu jangan sombong Fir'aun, ya. Kamu adalah manusia biasa. Sesungguhnya aku juga beriman, aku ada di barisan Nabi Musa alaihi salam. Mendengar apa yang dikatakan oleh Asiyah binti Muzahim, Fir'aun yang awalnya marah kepada Masito, belum selesai marahnya, sekarang tambah marah lagi teman-teman. Bagaimana mungkin orang yang sangat dicintainya ngomong hal tersebut, bilang bahwa Fir'aun ini adalah manusia biasa. Nah teman-teman, akhirnya singkat cerita Fir'aun ini memerintahkan kepada para prajurit-prajuritnya untuk menangkap Asiyah binti Muzahim, mengikatnya, kemudian Asiyah binti Muzahim diarak, ditempatkan di tempat yang panas teman-teman. Di situ Asiyah binti Muzahim disiksa teman-teman. Bahkan Fir'aun dengan kejamnya memerintahkan bala tentaranya untuk menindih tubuh Asiyah binti Muzahim dengan batu yang besar. Nah, tapi sebelum itu, Asiyah ini sudah meminta perlindungan kepada Allah. Asiyah ini berdoa agar diselamatkan dari siksaan Fir'aun dan meminta untuk dibuatkan istana di surga, teman-teman. Jadi doa Asiyah ini langsung dikabulkan oleh Tuhan. Jadi ada satu momen, Fir'aun ini tetap menanyakan kembali, "Hai Asiyah binti Muzahim, apakah kamu akan menyembahku? Apakah kamu sudah mengakui bahwa aku adalah Tuhanmu?" Nah, di momen-momen inilah ya, Asiyah binti Muzahim udah nggak dengar guys, udah nggak mendengarkan Fir'aun. Asiyah binti Muzahim menghadapkan pandangannya ke langit. Di situ Asiyah binti Muzahim tersenyum sambil tertawa kecil. Karena apa yang dilihat oleh Asiyah binti Muzahim adalah istana yang megah yang Allah perlihatkan kepada Asiyah binti Muzahim. Melihat Asiyah sudah tidak meresponnya, justru tertawa kecil teman-teman, itu dianggap merendahkan dan juga meremehkan Fir'aun. Akhirnya Fir'aun yang udah nggak peduli dengan Asiyah, kemudian memerintahkan prajurit-prajuritnya untuk menindih tubuhnya Asiyah binti Muzahim dengan batu yang besar. Tapi karena pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi sebelum batu itu ditindihkan ke tubuhnya Asiyah binti Muzahim, Asiyah ini sudah dicabut nyawanya dengan lembut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, teman-teman. Jadi meskipun ditindih, disiksa, Asiyah tidak merasakan sakit apa-apa. Ini adalah alasan kenapa Asiyah ini menjadi salah satu dari 4 wanita terbaik penduduk surga. Pelajaran yang bisa kita ambil adalah bagaimana kita tetap harus bersabar meskipun dihadapkan dengan cobaan apapun. Karena dengan bersabar, ganjaran yang akan Allah berikan kepada kita itu sangat besar. Ya, semoga kita bisa mengambil hikmah, mengambil pelajaran dari cerita tersebut. Oke, jadi gitu dulu teman-temanku. Semoga kalian suka dengan ceritanya, mohon dimaklumi ya. Jadi kalau semisal ada tambahan tentang cerita atau kisah dari Asiyah binti Muzahim, kalian tambahkan aja di kolom komentar, nanti aku baca teman-teman. Terima kasih, semoga kedepannya aku bisa menghadirkan konten-konten menarik lagi.